Oke. Nah, di hari ini di perkuliahan algoritma pemrograman, saya mau coba review 2 hal ya. Yang pertama tentang fungsi rekursif, terus nanti sedikit tentang prosedur yang sudah kita bahas di pertemuan awal ya, mungkin pertemuan ke-3 atau ke-4 ya, nanti kita akan coba review lagi. Nah, hari ini saya mau review tentang fungsi rekursif, ya. Yang dikatakan rekursif itu apa dia sebenarnya? Jadi yang dikatakan rekursif itu sebenarnya fungsi yang memanggil diri dia sendiri. Jadi dia berulang-ulang memanggilnya. Jadi di dalam sebuah fungsi terdapat sebuah pernyataan yang memanggil dirinya sendiri. Jadi ada sebuah fungsi, fungsi itu nanti akan panggil terus dirinya terus. Ya. Nah, contoh kasusnya adalah ketika kita ketemu masalah yang sebenarnya secara ketentuan dia sama. Ya, jadi ciri-cirinya itu dia fungsi tersebut berisi definisi dirinya sendiri, terus dia manggil dirinya sendiri. Nah, pemanggilan itu terjadi terus berulang-ulang, ya. Kemudian yang terakhir itu yang penting itu harus ada berhentinya. Kalau dipanggil terus berulang-ulang, tidak ada titik berhentinya, maka dia akan looping terus-terusan dan akan error itu program. Ya, seperti itu. Jadi ciri rekursif itu pertama dia manggil diri sendiri, kemudian dia didefinisikan atas namanya sendiri, kemudian dipanggil berulang kali, dan yang terakhir adalah dia punya titik stop atau titik berhentinya. Nah, contoh misalkan inilah kita lihat ini. Saya mau bahas sedikit tentang faktorial. Mungkin sudah pernah tahu ya, kalau kita menulis faktorial itu misalkan 5 faktorial atau 4 faktorial. Itu tulisannya kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 10 berarti 10 kali 9 kali 8, 7, 6 sampai terakhir 1. Kalau kita lihat pola yang terjadi di antara faktorial, nilai faktorial itu, artinya apa? Artinya kalau ditulis 5 faktorial, itu sebenarnya adalah 5 itu sendiri dikali dengan 4 faktorial. Ya. Nah, 4 faktorial ini terdiri dari apa? Berarti 3 dikali dengan 2 faktorial. Jadi kalau kita tulisnya misalkan saya pakai Excel di sini ya. Oke, jadi kalau misalkan kita tulisnya misalkan gini contohnya, 5 faktorial, 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 faktorial, 4 faktorial. Oke. Maka 4 faktorial yang ada di bawahnya ini, nanti 4 faktorial ini, itu sama dengan 4 kali 3 faktorial. Nah, ini. Ya, nanti 3 faktorial sama juga. 3 faktorial itu sama dengan 2 dikali 1 faktorial. Ya, sorry 3 kali 2 faktorial. Nanti 2 faktorialnya itu sama dengan, sebentar saya pindah internet dulu. Jadi 2 faktorial berarti dia nanti 2 kali 1 faktorial. Ya, sebentar ya, oke. Jadi di sini 2 kali 1 faktorial. Nah, 1 faktorialnya sendiri itu nggak perlu kita definisikan karena nilainya 1. Nah, 1 inilah yang disebut sebagai titik stopnya, titik berhentinya. Yang dikatakan berulangnya yang mana, Pak? Yang berulangnya itu adalah yang memanggil dirinya tadi sendiri satu-satu itu. Jadi 4 ini nanti panggil sini. Ya, terus kemudian nanti yang 3 manggil sini, 2 panggil ke sini, terus 1 sini. Jadi panggil sini nilainya. Jadi untuk mendapatkan 5 faktorial kita harus ngitung dulu 4 faktorial. Untuk dapat 4 faktorial kita harus ngitung dulu 3 faktorial. 3 faktorial ini harus kita hitung dulu 2 faktorial. 2 faktorial harus kita hitung dulu 1 faktorial. Artinya mulainya dari titik 1. Jadi kalau 1 faktorial itu adalah 1, maka nanti di sini 2 dikali 1 kan. Ya. Nah, dapat nanti 2 faktorial itu 2 nilainya. Maka kalau kita kali di sini naik ke atas, 3 dikali 2 faktorial itu adalah 2. Di sini dapatnya 6 nanti. Jadi 3 faktorial itu 6. 4 kali 6, 3 faktorial sama dengan 24. Terakhir adalah 5 kali 24. Ya, seperti itu. Jadi hasil perkaliannya adalah terakhir keluar 120. Nah, ini yang kita sebut sebagai sebuah proses
rekursif, ya. Jadi cirinya tadi fungsinya ada nggak? Ada fungsinya, ya. Terus manggil diri sendiri, iya, karena 3 manggil 4, 4 manggil 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa bentuk rumusnya nih. Kita bisa bentuk rumusnya. Artinya kalau n faktorial itu sama dengan n, ya, dikali dengan n-1 difaktorialkan. Ini adalah rumusnya, rumus faktorial yang biasa kita pelajari, ya. Nah, gimana Pak mengimplementasikannya di dalam program? Ya, jadi pada saat memanggilnya ini dalam program, yang tadi saya bilang tadi itu, 5 faktorial, 5 kali faktorial 4. Nilai faktorial 4 ini adalah pemecahan dari 4 kali faktorial 3. 3 faktorial dipecahkan dari 3 kali faktorial 2. Ya, jadi fungsi tersebut berisi definisi dirinya sendiri. Fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri. Ini manggil dirinya sendiri nih. Terus proses pemanggilan fungsi terjadi secara berulang-ulang 4 kali. 1, 1, 2, 3, 4. Kemudian harus ada titik stop. Nah, titik stopnya adalah ini terakhir. Angka 1 ini. Ya, seperti itu. Jadi, salah satu contoh untuk mempermudah pemahaman tentang rekursif adalah dengan menggunakan faktorial. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana Pak ketika kita mau implementasikannya di program? Ya, jadi kalau kita mau implementasikannya di program, eh, kita harus mulai seperti ini tadi, ya, misalkan ini. Jadi include ya, saya buat dulu ya, IO stream, ya, using namespace, std. Oke, nah, di sini integer main-nya saya buat pohon besarnya dulu ya, apa badan program utamanya ya. Saya tulis dulu program utamanya. Oke. Nah, sekarang kita mau membuat fungsi rekursifnya. Ya, fungsi rekursifnya. Ingat di pertemuan sebelumnya fungsi itu dimulai dengan apa keluarannya. Keluarannya itu kan beda. Keluaran itu fungsi kan berarti dia balik lagi ke sini tadi ini. Nah, ini kan keluarannya kan berarti kan adalah sebuah angka. Faktorial 4 berapa keluarnya? Nanti angka apa keluarnya itu? 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka kita mau buat dia bertipe integer di sini. Integer. Namanya misalkan faktorial. Oke. Nanti di dalamnya ada bilangan yang akan menjadi fungsi rekursifnya. Katakanlah X. Ya. Oke. Nih, ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi menjadi fungsi pemanggilan yang nanti di program utama ini. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita perhatikan di sini. Pada saat kita memanggil yang tadi pertama tadi ya, yang ini kita lihat 5 kali faktorial 4. Nah, perhatikan dulu yang titik berhentinya dulu, kapan dia? 1. Berarti, jadi mulailah dari titik satunya. Ya, X sama dengan 1. Ya, jadi jika nilai X-nya sama dengan 1, maka dia rekursifnya ini, faktorialnya sama dengan 1. Dah, ini aja dulu, 1. Nah, sekarang kita coba panggil ya di sini. Saya tulis di sini integer A, katakanlah A sama dengan 1, terus cout, saya cetak ya, faktorial 1. Oke, saya save dulu. Di sini fungsi. Oke. Rekursif 1. Oke. Kita coba run. Tidak ada error. Oke, ada error di sini. Oke, faktorial sama dengan 1. Sorry. Ini harusnya jangan faktorial 1, tapi return 1 ya. Oke. Oke, sukses ya. Nah, sekarang kita coba run. Nah, outputnya harusnya keluarnya 1 di sini nih, 1. Ya, ini untuk 1 faktorial kita. Jadi untuk berhentinya ini titik stoppingnya, titik berhentinya nih, titik stopnya.
Nah, berarti Pak kalau ini ini untuk 1 faktorial ya. Jadi kalau yang ini untuk 1 faktorial. Ini 1 faktorial. Nah, sekarang kalau misalkan dia lebih dari 1 Pak, gimana Pak? Nah, else ya, maka kita panggil di sini. Fungsinya tadi kita panggil lagi. Faktorialnya kita sebutin nama fungsinya adalah faktorial kan. Faktorial ya, itu sama dengan ya, faktorial n ya, x dikurangi 1. Ya. Tadi ada x ya, x dikali dulu, misalnya x dikali faktorial x min 1. Nah, ini. Ya, jadi ketika dia nilainya misalkan 4 faktorial, apakah 4 ini sama dengan 1? Tidak. Berarti dia lompat ke sini, maka faktorialnya 4 dikali 3, 4 dikurangi 1, 3. Nah, 3 ini nanti looping ke atas sini, 3 lagi ke sini, 4 kali 3 berarti 12. Nanti tambah lagi 2. Seperti itu. Terus nanti terakhir dijumlahkan. Nah, ini contoh rekursifnya seperti ini, faktorialnya. Coba kita cek ya. Tadi ke close. Ini saya tutup kasih, coba kita set dulu, jalan nggak nih ya? Oke, ini ada error, dia dikatakan di sini, oh integer ya, oke, faktorialnya. Cannot convert integer, oke, ini harusnya dia tipenya integer x. Oh ini x sudah benar. Kita coba lihat di sini. Oh ini salah, saya salah, bukan faktorial nih, namanya returnnya ya. Nah ya, returnnya. Jadi nilai keluarannya, sorry, ininya bisa kita tutup. Nah gini, kasih kurung ya. Oke, ini kita compile. Oke, ya sukses, berarti tidak ada error. Kita coba jalanin. Nah kalau gini dia masih 1 ya. Nah sekarang saya ganti di sini a-nya ini adalah 5 faktorial. Ya, 5 faktorial. Harusnya keluarannya adalah 120, 1 masih ya, sorry. Sebentar, 5-nya di sini, dia masuk sini. Oh, ininya 1. Ini harusnya A. Nah, oke. Oke, 120. Ya, jadi kalau kita besarkan di sini, nah ini kelihatan. Jadi nilai A-nya ini mau berapa faktorial? Nilai A5 ini dikirim ke sini, faktorial ini nanti akan manggil fungsi yang ada di sini. X ini akan terganti dengan nilai A-nya. Kemudian dicek di sini apakah X-nya ini sama dengan 1, tidak ternyata. Dia baliknya ke sini. Maka di sini nanti 5 dikali faktorial 4, 5 dikurangi 1. Ya, nah faktorial 4 dikurangi 1, 5 dikurangi 1 ini adalah 4, faktorial 4. Nanti naik lagi ke atas. 4 jadi di sini. 4 sama dengan 1, tidak, balik lagi ke sini. Berarti nanti 4 kali. Jadi nanti 5 kali, jadi nanti di sini itu akan muncul 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 nanti hasilnya di sini. Nanti keluar dari sini baru dicetak. Langsung keluar 120. Ya, oke. Ini contohnya lah, ya seperti ini. Jadi bisa dikombinasikan dengan pengetikan bilangan di sini. Jadi 5 faktorial adalah recursive bill. Bill ini, recursive ini adalah nama fungsinya ini. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan silakan ya, kalau ada yang ditanyakan. Jadi harus tahu titik berhentinya dulu kapan. Ya, titik berhentinya itu mulai di angka berapa. Ya. Nah, ini cara pemanggilannya itu seperti ini sebenarnya kalau dianalisa. Jadi ketika kita manggil misalkan 4 faktorial, ya, misalkan di sini ya, misalkan kita manggil, nah 4 ini nanti dikirim ke sini dia. Terus balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, balik sampai terakhir adalah sini 1 nilainya. Nah, 1 ini nanti naik lagi ke atas ke sini. Jadi 1 kali 2, nanti 2 kali 3, 3 kali 4, 3 kali ya, 6 kali 4 dan seterusnya. Jadi setelah dapat nilai 1, satunya naik ke atas, terus dikali kedua, dikali 3, dikali 4 terakhir. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menulis 4 faktorial,
Itu seperti itu, 4, nanti 4-nya dikirim sini. Ya, nah di sini kan N lebih besar 1. Ini sama aja dengan menulis N sama dengan apakah dia lebih besar dari 1, else-nya ya, bolak-balik kayak kita tadi. Nah, ini dikali di sini. Ya, seperti itu. Jadi modelnya alur pemanggilan tuh 1, 2, 3, 4, 4 kali dia panggilnya. Oke. Nah, sekarang ada contoh gini. Buatlah fungsi rekursif untuk menghitung pangkat suatu bilangan. Misalkan bilangannya 5 pangkat 5. Nah, kita buat nih di sini, 5 pangkat 5 itu artinya kan 5 dikali dengan 5 pangkat 4. Jadi sebelum membuat programnya itu analisis dulu. Oh, berarti 5 pangkat 4 ini nanti 5 kali 5 pangkat 3, Pak. Berarti 5 pangkat 3 itu berarti 5 kali 5 pangkat 2. Ya. Nah, 5 pangkat 2 itu berarti 5 kali 5 pangkat 21 ini nih, 5. Terakhir ada 5 pangkat 1 adalah 5. Artinya titik stopnya dia adalah di angka 5 ini. Ya, jadi 5 yang nilai pertamanya ini. Nah, begitu juga untuk soal ini. Kalau ada fungsinya gini. Artinya gini dia. Fn itu nilainya 3 kalau n-nya 0. Jadi kalau F0 itu 3 nilainya. Tapi kalau dia selain 0 atau lebih besar 0, maka rumusnya ini. Nah, di sini ada f n-1. Nah, rekursifnya berarti di sini nanti pemanggilannya. Oke, jadi sebelum kita memulai menganalisis algoritma ini, analisa dulu. Oh, logiknya seperti ini kelihatan posisi. Nah, baru kita mulai dengan membuat fungsinya seperti apa. Ya. Nah, kita lihat ini yang pertama. Yang pangkat ini. Tadi kan 5 pangkat N ya. 5 pangkat berapa? Jadi kan gini modelnya, ini saya tulis dulu di sini. Kita mulai baru. Ini saya copy dulu ya, biar nggak ngetik lagi. Oke. Nah, di sini. Nah, saya tulis utamanya dulu, program utamanya dulu. Oke. Nah, baru kita mulai fungsinya. Ini integer, kita mau buat fungsinya adalah 5 pangkat 5. Ya, jadi berapapun nanti. Jadi kalau dia 6 pangkat 6 berarti 6 kali 6 kali 6 gitu ya. Kalau ini kan soalnya adalah dia minta 5 pangkat 5, berarti kan 5 dikali 5 sebanyak 5 kali kan gitu kan. Nah, perhatikan di sini ya 5 pangkat 5 ini ya. Kita buat integer namanya fungsinya pangkat. Nah, di sini ada nilainya nih nanti X lah katakanlah. Jangan lupa dibuat seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang lihat nilai yang ini ada 5 dan pangkat 4, 5 pangkat 5. Artinya ada bilangan yang menjadi pangkat dan bilangan menjadi dasar untuk dipangkatkan. Jadi kalau 5 pangkat 4 berarti 5 dan 4 bilangan. Maka kita butuh di dalam ini, di dalam parameter ini ada 2 parameter. Ya, tapi bisa juga 1, ya nggak apa-apa nih. Kita buat 2 di sini. Saya tulis integer satunya Y. Ya, jadi nanti X pangkat Y gitu ya. Nah, kita lihat. Artinya nanti ini ada artinya adalah X pangkat Y. Gitu ya. Artinya X-nya itu sebanyak Y. Ya, X-nya itu sebanyak Y. Jadi kalau 5 pangkat 5 berarti 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5. Ya, 5-nya sebanyak 3 kali. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang titik berhentinya dulu. Berarti kapan dia, Pak? Ya, ketika nilai X-nya ini, berarti ketika pangkatnya pangkat 1, berarti kan tadi 5 pangkat, jangan 5 lah ya, jangan sama ya. Nah, jadi ketika ini X ya, X, terus keempatnya Y. Oke. Jadi ketika nilai Y-nya ini adalah 1, nah gini kan, maka kita keluarkan nilainya. Nilainya itu adalah X itu sendiri. Kenapa? Karena X pangkat 1, 5 pangkat 1 kan 5. Jadi nilai itu sendiri. Else, habis itu. Nah, baru kita buat selain itu. Selain itu apa, Pak? Selainnya itu adalah tadi, tinggal pakai lihat rumusnya tadi. Berarti rumusnya itu adalah nilai X-nya itu sendiri, ya, nilai X-nya itu sendiri, kita kali dengan
panggil fungsinya pangkat tadi. Ya, nah, pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah X, Y min 1. Kenapa? Karena berkurang satu-satu kan dia. Gitu. Kan berkurang satu-satu. Jadi kalau nanti X ini kan nggak berubah berarti. Kalau dia 5. Yang berkurang kan adalah 4 ininya yang berkurang. Jadi 3, jadi 2, jadi 1, dan seterusnya. Ya. Nah, kita udah buat ini. Ini saya save. Saya sebut pangkat. Oke. Nah, ini saya naikin integer. Nanti kita tinggal coba ya. Tinggal kita coba di sini nilainya. Misalkan saya punya integer A, B. Jadi A pangkat B nanti. Ya. Ya, saya in, out dulu ya. Out. Ini untuk nilai A-nya. A. Berapa nilainya? A. Kemudian yang kedua adalah nilai B-nya. Oke. Oke, coba kita run dulu nih ya. Kita coba cek dulu di sini. Kita run. Kita compile dulu. Ada error apa tidak? Oke, sukses ya berarti. Nah, terus kemudian kalau saya run, dia minta nilai. Nanti kita ketik nilai A-nya 4. Nah, 4 pangkat 5. Misalkan seperti itu. Ya, 4 pangkat 5. Oke, nah sekarang kita cetak di sini, out. Panggilin fungsinya tadi, fungsi pangkat ini tadi. Berarti kita mau A pangkat B kan? Maka di sini pangkat A, B saja kita tulis di sini. Ya, A, B. Nanti akan terkirim ke sini. Nah, sekarang kita coba mulai dulu nih. Misalkan saya mau masukin 2 pangkat 1. 2 ya, betul ya, 2 pangkat 1. Sekarang saya ulangi lagi. Saya mau misalkan 2 pangkat 2, 4. Betul ya? Oke. Sekarang saya mau yang agak banyak nilainya. 2 pangkat 5. 32. Betul ya? Ya, 4, 16 kali 2, 32. Betul. Nah, sekarang saya balik. Saya mau 5 pangkat 2. Di sini. 5 di pangkat 2. Harusnya 25. Oke, betul ya? Nah, inilah yang kita sebut sebagai rekursif tadi. Jadi nanti di sini saya tambahkan di sini A spasi pangkat, saya kasih keterangan dulu, pangkat B adalah, nah sekian. Ini saya kasih gini, oke, saya save, terus saya run. Misalkan tadi kita mau 5 pangkat 5. 5 pangkat 5. Tuh. Ya, seperti itu. Oke. Jadi prosesnya adalah dia manggil ini A ini tadi 5 pangkat 2. Berarti A-nya 5 di sini, berarti ke 5 di sini. B-nya adalah X di sini. Nah, dicek di sini apakah pangkatnya 1 enggak? Oh, belum Pak, 2 Pak. Nah, karena dia 2, maka 5 pangkat 2 tadi adalah 5 dikali, ya ini pangkatnya, 2 dikurangi 1, jadi 1. Nah, ketika dia naik lagi ke atas ke sini, manggil lagi ke sini, 1, maka dia nilainya 1. Maka nanti 5 kali 5 kali 5 lagi karena di sini 5 nilainya. Ya, kan 5 dikali sekian nilainya. Jadi 5 dikali 1. Jadi di sini adalah 5 pangkat 5 dikali 5, maka 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5. Seperti itu. Jadi nilainya adalah yang ini, yang 1 adalah X ini nilainya. Jadi kalau yang ini adalah untuk misalkan contoh ya, contohnya 5 pangkat 1. Nah, gitu. Jadi hasilnya sama dengan 5. Jadi kalau dia 3 pangkat 1 berapa Pak? Ya 3 hasilnya. 3. Jadi hasil terakhir jadi. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, begitu juga untuk kasus yang kedua ini. Nah, ini lihat ini n-nya sama dengan 0. Maka nanti di if-nya ini, if n sama dengan 0, return 3. Jadi ini nanti titik keluarannya adalah ini, 3 ini.
Jadi ketika N sama dengan 0. Tapi kalau dia nilainya tidak 0, N lebih besar dari 0, lihat syaratnya, lebih besar 0 ini. Lebih besar dari 0, maka 2 kali fungsi N-1 ditambah 4. Fungsinya itu adalah nama ini, nama fungsinya ini. Ya, N-1 tambah 4. Ya sudah, tinggal masukin, tinggal dipanggil. Ya, nanti dapat hasilnya berapa. Ya, oke, itu ya. Nah, beberapa contoh lainnya bisa dipakai untuk menentukan apakah dia sebuah bilangan itu bilangan prima apa enggak. Nah, ini bisa nih seperti ini penulisannya. Ya, bilangan prima itu kan dimulai dari berapa? Habis dibagi diri dia sendiri, ya. Kemudian dia apalagi ada syaratnya kan dari situ. Nah, ini apakah dia bilangan prima? Seperti itu. Nah, ini keluaran di sini. Ya, nilainya seperti itu. Jadi bisa dipakai oleh kita eh, untuk menentukan berbagai macam fungsi-fungsi yang terkait dengan bilangan yang berulang-ulang prosesnya. Oke, ini sampai sini dulu. Ada pertanyaan, silakan. Yang apa tentang rekursif, silakan kalau ada pertanyaan latihannya. Oke. Nah, ada soal yang seperti ini dia diberikan fungsinya seperti ini. Ya, fungsinya seperti ini. Nama fungsinya adalah tis. Ada variabel, ada parameter a. Long in ini adalah output akhir yang dikeluarkannya dalam bentuk long integer. Ya. Terus kemudian begin biasa ya awalannya, kemudian di akhir dengan n. Nah, di nilai parameter a ini, di parameter a ini dicek apakah nilai a-nya kurang dari 10. Kalau dia kurang dari 10, maka nilai fungsinya ini adalah a itu sendiri. Nilai a itu sendiri nilai fungsinya. Tapi kalau dia di atas 10, maka nanti rumusnya adalah ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita menentukannya TIS 143, berapakah nilainya? Nah, cara menganalisis untuk nilai TIS 143 ini adalah artinya nilai 143 ini adalah nilai A ini nanti. Ya. Nah, masuk ke sini titiknya nih. Ya, kita bagi 3, nilai A lebih kecil dari 10, TIS-nya sama dengan A, kemudian ini yang ininya. Nah, sekarang A-nya ini adalah 143. Apakah dia lebih kecil dari 10? Tidak. Berarti yang ini tidak dikerjakan. Dia tidak masuk ke sini, tapi lompat ke sini. Nah, pada saat masuk ke sini, nilainya itu adalah TIS 143 div 10 dikali 3 ditambah dengan TIS ya, terus 143 div 50. Nah, fungsi div ini adalah pembagi. Beda sama sisa bagi ya. Jadi kalau 10 dibagi 2 itu 5. Nah, itu div itu. 10 div 2 5. Ya. Nah, jadi kalau 143 dibagi 10 itu kan 14. 14 itu kan 140 berarti kan? Berarti sisanya ada 3. Nah, begitu juga 143 dibagi 50 itu 2. 2 kali 50 kan 100. Berarti sisanya kan 43. Nah, yang diambil adalah hasil baginya. Jadi nanti tulisannya adalah TIS sama dengan TIS 14. 14 dari mana, Pak? Dari 143 div 10 ini dibagi 10 ini. Dikali 3 ditambah dengan TIS 143 div 50 berapa, Pak? 2. 143 dibagi 50. Itu 2. Nah, lihat di sini. Kita nggak tahu nilai TIS 14 ini berapa. Nilai TIS 14 ini kita nggak tahu. Maka ini dia manggil lagi fungsinya ke atas lagi, manggil fungsi TIS lagi ke atas. TIS-nya 14 sekarang. A-nya berarti 14. Apakah 14 kurang dari 10? Tidak juga. Panggil lagi dia ke sini. Ya, 14 div 10 dikali 3 ditambah TIS 14 div 50. 14 dibagi 10 itu 1, sedangkan 14 div 50 itu adalah 0. Nah, TIS 1 berapa nilainya? Kita belum tahu juga. Cek lagi ke sini, manggil lagi dia TIS-nya. Apakah 1 lebih kecil dari 10? Masuk ke sini. Betul. Nah, karena betul, maka nilai TIS-nya ini adalah A. Maka TIS 1 itu sama dengan 1 di sini ditulisnya. Ya, TIS 1 sama dengan 1. Sedangkan TIS 0 itu harus kita hitung lagi. Mundur lagi dia ke sini.
hitung lagi. TIS 0 berarti diri dia sendiri kan, 0. Maka nanti TIS 0 ini adalah 0, sedangkan TIS 1 adalah 1, 1 dikali 3 ditambah 3, 3. Maka TIS 14 ini nilainya adalah 3. Nah, TIS 3 ini adalah TIS 14 ini adalah 3, kirim ke atas nanti balik lagi ke sini TIS-nya. Tek 3. Ya, kali 3. Nah, TIS 2 dari mana, Pak? TIS 2. Sama kayak gini lagi. Jadi TIS 2 itu kalau nilainya kurang dari 10, maka nilainya diri dia sendiri. Maka 2 nilainya di sini. Maka isinya adalah 3 kali 3 tambah 2. 9 tambah 2, 11. Ya, nah ini yang kita sebut pemanggilan rekursif. Ini salah satu cara untuk menganalisisnya. Ya, tidak baku formatnya harus seperti ini, tapi tergantung soal modelnya seperti apa. Ya, jadi TIS kalau ditranslate ke dalam program, fungsi ini sama seperti ini, tinggal mentranslate tuh. Div-nya itu adalah bagi ini. Jadi kalau dijalankan outputnya 11, benar jawabannya adalah D. Oke, paham ya? Oke, mudah-mudahan bisa diikutin. Ya, nah sekarang pertanyaan saya, kalau TIS-nya 5, berapakah nilainya? Coba, ada yang tahu nggak? Kalau TIS-nya 5 berapa? Hmm, tetap 5, oke. Ya, karena apa? Karena nilainya kurang dari 10. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya setting di atas 10, maka dia larinya ke sini nanti. Ya. Nah, kalau dia 11 misalkan, 11 kan di atas 10, maka nanti 11 dip 10, ya 11 dibagi 10 itu berapa? 1 ya. 1 dikali 3 ditambah 0 di sininya. Berarti 1 kali 3, berarti nilainya adalah 3. Itu. Ya. Nah, ini contoh cara analisisnya ya. Jadi kalau buat meyakinkannya benar nggak outputnya itu bisa ditranslate ke program. Kalau misalkan ragu, ini kan kita udah buat analisis sebelum buat programnya kan, sebelum kita pindahin ke program kita analisis, oh dapatnya sekian. Nah hasil analisa ini nanti kalau kita translate harusnya sama. Oh ya dia di sini 11 Pak, benar nggak di program 11 benar seperti itu. Ya, oke. Oke, ini array ya, ini nggak usah nih, ini sama kayak yang dulu ini. Oke. Nah ini ya, nah ini perhatikan di sini. Ini ada nama prosedurnya aneh nih. Namanya adalah prosedur kambing 2. Ya. Nah, di dalam prosedur ini, dia akan manggil dirinya lagi, kambing 2 dipanggil berulang kali. Ya. Nah, bagaimana caranya prosesnya ini? Nah, proses yang seperti ini habiskan dulu satu-satu di sini di dalam ini. Ya. Nanti keluar adalah outputnya ini. Nah, ini harus kalian telusuri ya. Jadi berdasarkan nilai-nilai yang ada di sini di data ini. Jadi data M-nya itu berapa nanti nilai terakhirnya itu. Ya, seperti itu. Jadi yang terakhir berapa nilainya. Jadi ketika dia nilainya di sini. Jadi misalkan contoh di sini, kambing 2 1 misalkan di sini. Ya, dipanggil 1. Artinya nilai M-nya ini 1 kan? Oke. 1 kurang dari 5 enggak? Ya, betul. Nah, karena dia kurang dari 5 1, maka 1 kali 2 di sini. Jadi 2 nih, kambing 2 nih sekarang. Ya, kambing 2 ini M-nya jadi 2 karena 1 kali 2. Maka naik lagi ke atas ini kan 2. Ya. Nah, 2 ini nanti cek lagi, oh ya lebih kecil dari 5. Maka 2 ini nanti kali 4, jadi 4 naik lagi terus seperti itu. Terus seperti itu prosesnya, ya nanti kita output-nya dapatkan ini, output-nya. Nah, yang bisa menganalisisnya itu eh, silakan nanti dicoba ya, dicoba dianalisa seperti apa. Sini saya punya nggak ya contoh analisisnya ya, ntar kita cek dulu.
Nah, ini penting. Kenapa ini? Karena sebelum kita melakukan kasus yang besar, ini sangat penting. Jadi sebelum mulai program itu biasanya mulailah dengan diutak-atik analisis saya seperti itu. Oke. Nah, ini perhatikan di sini. Jadi kita cek dulu nih. Ininya saya copy dulu. Oke. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini nih caranya. Jadi kalau kita panggilnya misalkan tadi di sini kambingnya 1, ya, ini di kambing 21, ini M, artinya M-nya 1 di sini. Yang ini. Yang ini ya, artinya nilai M-nya 1. Nah, M lebih kecil dari 5. Ya, M lebih kecil dari 5, M-nya. Kecil sama dengan 5 di sini. M kali 2. Nah, 1 itu lebih kecil dari 5. Betul. Maka 1 dikali 2 dengan M-nya 1, ya, dengan M-nya 1. Maka data 1 adalah 3. Data 1 tuh ini datanya nih. Jadi ada data pakai array, indeksnya sampai 11, nilai satunya ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya 3 di sini nilainya. Nah, nanti dia looping lagi ke atas 2. Kan karena dia apa? Apa istilahnya itu M-nya itu nanti 1, terus kemudian pada saat dia panggil lagi kan 1 kali 2, 1 kali 2 kan 2 nilai di sini. Ini saya tambahin di sini ya. Bentar. Nah, yang ini tuh 2 itu yang ini nanti ke sini ini 2. Ya, nanti yang 4 itu yang ini. Jadi dia panggilnya dia kayak apa istilahnya tadi itu rekursif tadi. Nah, ini 4 kan 2 kali 2 ini 4 ke sini. Jadi ketika 2 kali 2 itu adalah M-nya 2, maka data dia 9 di sini. Ya. Oke. Paham ya? Ya, jadi prosesnya seperti itu dia nanti. Ya, jadi prosesnya akan dilakukan terus berulang kali. Jadi ketika kita selesai 1M kali 2, baru masuk lagi ke sini dia. Untuk yang M kali 2 ditambah 1. Nih, yang rumusnya ini. Ya, seperti itu. Di sini ada nggak yang lengkapnya ya? Ini, sorry sebentar, ada nggak yang lengkapnya? Oke, jadi kalau, nah ini contoh nih, lengkapnya gini, analisisnya gini, ya. Nih. Jadi ketika M-nya 1, ya, ini saya copy lagi dulu nih tadi, mana sih? Ke sini. Nih. Oke, ya. Jadi ketika M-nya 1, ya, dia 1 kali 2 ya, tuh kambing 2 di sini. M-nya 2 itu nanti turun ke sini. Jadi dihabisin dulu M-nya 2 ini, pindah ke sini, ya, baru pindah ke bawahnya, pindah ke yang M yang kedua ya, kambing 2 yang bawahnya itu. Ya. Maka nanti pada saat kita menghitung ini habis di sini, posisinya di sini habis, jadi nanti M1 itu pindah lagi ke sini ke bawah ini. Jadi yang ini adalah output pertama, ya, output kedua, output ketiga, output keempat dan kelima. 61 ini salah ya, bukan 1. Bukan 14269. 61923. Ya, jadi ini cara menganalisisnya seperti ini. Ya, jadi cara menganalisis datanya itu seperti ini. Jadi ketika kita panggil M1, itu sebenarnya kita ngabisin satu baris ini dulu nih, satu. Selesai sini. Ya. Nah, baru kemudian pindah ke bawah ini, M4-nya dihabisin dulu. Nah, 9 gimana, Pak? 9. Ya, M9 tuh lihat di sini, karena dia lebih besar dari 5, ini panduannya. Ya, kalau dia lebih besar dari 9, otomatis langsung 9 di sini.
ya. Nah, ini output-output yang bisa kita hasilkan gitu ya. Bisa urutannya, penting angka-angkanya itu bisa dari atas ini nih. 1, 2, 3, 4 sama 5. Ya, silakan dianalisis dulu nih. Makanya kemarin itu sebenarnya maksud saya tuh kalian pelajari itu ada yang nanya gitu ya. Ternyata semuanya tidak ada yang bertanya, ya sudah. Berarti dipelajari lagi sendiri sama kalian ya. Itu. Oke, itu ya contoh contoh penggunaannya tuh, penggunaan fungsi ini. Kenapa penting sih? Karena sering gini ya. Sering banget kasus di aplikasi ke depan itu menggunakan fungsi-fungsi yang bertipe rekursif ya. Jadi kalau kita tidak pahami, kita akan bingung nanti membuat ininya. Oke, kalau ini sih ini kayak Maaf, pakai izin mau array. tanya. Iya, silakan, siapa dia ya? Oke, mangga dia. Iya, jadi di sini kan return-nya itu sesuai dengan titik akhir ya Pak? Nggak Return. return-nya nol gitu. Terus return-nya tuh kayak misal apa namanya 2 dikali berapa gitu-gitu. Nah itu kenapa nggak masuk ke proses? Kenapa masuknya ke return gitu Pak? Terima kasih. Oke, yang soal yang mana yang ditanyain? Semua. Iya. Oke. Jadi gini, sekali lagi pertanyaan pertama tadi ya. Kenapa sih Pak? Oke, jangan slide ini. Mungkin di ini prosedur. Oke, balik dulu ke prosedur nih di prosedur dan fungsi. Bentar ya, saya cek dulu nih fungsi. Oke. Nah, ini. Jadi pertanyaan pertama dari apa? Dari dia tadi itu, eh, Pak, kenapa kenapa return-nya tuh nggak nol? Ya. Nah, beda gini. Jadi kalau yang biasa kita tulis di program utama ini ya, yang main ini, itu dia pasti return-nya nol karena udah kita anggap harus sudah selesai di situ di program itu. Jadi nol. Nah, sedangkan kalau di fungsi return return ini adalah nilai yang keluar yang dari sebuah program. Misalkan contoh gini ya, contoh misalkan ini, misalkan ini. Kalau saya tulisnya misalkan soalnya gini, tentukan misalkan tentukan suatu bilangan genap atau ganjil. Ya, tulisan ya, tentukan suatu bilangan genap atau ganjil. Tentukan suatu bilangan apakah genap atau ganjil. Nah, ini. Nanti output yang kita inginkan, misalkan outputnya itu adalah kalau kalau kita ketik misalkan bilangannya 2 keluar genap di sini. Kalau saya masukin 3 dia keluar ganjil. Nah, yang kita lihat ini 2 ini adalah input kan. Ini inputnya nih. Nih 2 ini input nih. Sedangkan genap ini adalah outputnya, keluar dari programnya. Nah, kalau kita lihat di sini outputnya ini keluarnya ini adalah dalam bentuk tulisan kalimat atau dalam bentuk karakter, maka yang kita sebut ini adalah return-nya ini. Ini return-nya berarti adalah nilai keluarannya, keluaran dari suatu fungsi. Berbentuk dalam hal ini bentuknya adalah string. Maka ketika kita buat misalkan gini, nama fungsinya Pak, berarti nama fungsinya itu adalah tentukan ya, bilangan ya, tentukan sorry, nama fungsinya itu apa nih, cek ya, cek bilangan. Nah, misalkan nama fungsinya, cek bilangan. Integer, x, a. Maka nanti depannya ini adalah karena dia tipenya adalah string. Tuh, string. Ini. Nah, yang string ini ya, adalah yang output ini nih yang ini nih nanti. Keluaran itu salah satu dari 2 ini. Kalau nggak genap ya ganjil. Sedangkan A ini nanti bilangannya berapa. Ini contoh satu. Nah, contoh lain misalkan gini.
Kalau kita buat misalkan 2 ditambah 3 ditambah 4, itu sama dengan 7. 3 dan 4 ini adalah input. Ini input yang kita inputkan atau ditentukan. Sedangkan 7 adalah outputnya. Nah, ya. Maka pada saat kita mau buat sebuah fungsi dengan nama misalkan jumlah, nama fungsinya adalah jumlah antara A, B, ya, integer A, integer B, maka return-nya itu nanti depannya ini adalah integer. Nah, integer depannya itu. Maka nanti return-nya nanti pada saat menulisnya saya tulis di sini deh. Sini ya. Jadi pada saat kita tulis misalkan integer jumlah, ya, integer A, integer B. Nah, return-nya yang mana, Pak? Return-nya itu. Return-nya itu adalah ini harus bertipe integer di sini, ingat. Berarti kalau dia integer berarti harus angka. Berarti bisa aja sini A ditambah B. Langsung seperti ini. Nih. Kalau misalkan, Pak, saya nggak mau kayak gini, boleh nggak? Boleh. Jadi ini cuma satu baris nih kayak gini. Saya maunya gini, integer jumlah, integer A, B, integer B. Terus kemudian saya tulis di sini integer C. Ya, saya buat variabel baru ya, sifatnya lokal. C sama dengan A ditambah B. Terus saya return di sini. Yang saya return adalah C-nya. Jadi pada saat nanti saya mau kirim nilainya ini, saya copy sini ya. Oke, saya copy sini, saya bedakan ini jumlah 1, ini jumlah 1, ini jumlah 2. Jangan sampai ada nama variabel, nama fungsi yang sama. Nah, integer main. Oke, ini return-nya 0. Jadi biasanya kenapa 0 Pak di sini? Karena ini body programnya. Jadi ketika manggil itu pertama dari sini dia. Jadi biar ininya tertutup di sini ya, biar terlangsung selesai di sininya. Nah, sekarang saya tulis integer x, y. Saya tulis di sini x-nya sama dengan 3, y-nya sama dengan 4. Sekarang saya cetak yang pertama, yang jumlah 1. Ya, x, y. Oke. Terus saya cetak lagi yang kedua, jumlah 1, jumlah 2, x, y. Oke. Ini saya tambahin enl ya. Oke. Saya save, tes. Oke. Nah, kita lihat nih, hasilnya apakah sama, apakah seperti apa? Kita lihat nih, ada error nggak? Oke, lancar. Terus saya run, saya compile. Tuh, hasilnya sama 7. Ya, hasilnya sama 7. Ya, hasilnya sama-sama 7. Tapi cara penulisannya berbeda. Kalau yang pertama, return A ditambah B, langsung hasilnya itu 3 ditambah 4, itu langsung dikirim, langsung dikembalikan. Jadi return itu untuk mengembalikan nilai yang dari hasil proses perhitungan ini, dikembalikan keluar gitu loh. Ya. Nah, kalau yang kedua disimpan dulu di C, terus ditambahkan A ditambah B ini disimpan di C, baru di-return-kan seperti itu. Hasilnya sih sama 7. Ya, itu ya tadi siapa? Dia ya, dia. Oke. Iya, Pak. Makasih. Ya. Oke, yang lain ada? Nah, ini contoh nih, ini contoh. Ini string nih. String, maka return-nya ini dia return-nya harus string juga. Seperti itu. Perhatikan di sini. Nah, ini return tuh, string dia. String nama bulan. Berarti nanti keluaran dari fungsi ini adalah sebuah kalimat ataupun sebuah karakter. Ya. Jadi kalau saya ketik 1, dia Januari keluarnya. Seperti itu. Ya. Tapi kalau yang di sini return-nya ANS dia modelnya gini. Nah, kita nggak tahu nih berapa nilainya. Tapi yang pasti tipenya harusnya adalah integer. Jadi angka di sini pasti. Ya, jadi kalau saya masukin berapa, nanti dia akan ngitung di sini nilainya berapa. Nah, nilai ini didapat dari hasil ini. ANS sama dengan ANS plus tanah 1, tanah I. Ini. Itu.
Ya, tuh ini cara analisisnya tuh ini. Ya, berapakah pot 3? Jadi pot 3 itu dari sini manggilnya. Nah, nanti tanah ini manggil ke sini. Ini tanah nih. Jadi tanah 1 ini panggil fungsi tanah. Anggrek 1. Nanti anggrek ini panggil fungsi anggrek. Jadi yang terakhir yang dikerjakan itu adalah fungsi yang terakhir ini yang diinputin dulu. Dapat nilainya ini berapa, baru balikin lagi ke atas, balikin lagi ke atas lagi, baru terakhir berapa nilai totalnya. Ya, ini nilai totalnya itu adalah 15. Jadi ini habisin dulu 1, tanah 1 ini, ya, ini dapat tanah 1. Anggrek 1, larinya ke sini anggrek 1 itu, nih. Ya, jadi anggrek 1 itu dapat nilainya 1. Berarti anggrek 1, 1 ditambah dengan ANS-nya berapa? 0. 0 tambah 1. Dapatlah nilai tanah 1. Nah, tanah 1 ini lempar ke atasnya. Selesai berarti untuk satu proses ini. Balik lagi ke sini. Ya. Nah, ini contoh logik rekursif yang ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah jam 9 ya.